kita semua, Bapak Ibu dosen dan umum yang saya hormati. Perkenalkan, saya Donald Ivantoro SPD, guru BK SMA Kristen Petra 4 Sidoarjo, dan saat ini juga sebagai mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan kategori 2 Universitas Negeri Malang tahun 2022, nomor peserta PPG 20008960020 dan NIM 22311291794. Pada hari ini akan membuat video layanan bimbingan kelompok dengan teknik diskusi kelompok dan media lembar UMI. Video ini dipergunakan untuk uji kinerja UKM PPG periode 7. Selamat menyaksikan, terima kasih. Oke, baik, selamat pagi semuanya. Oke, kita ketemu lagi ya di ruangan ini. Tapi biasanya kita di kelas. Di kelas itu berarti kita bimbingan klasikal ya. Tapi saat ini kita akan mencoba untuk mengikuti aktivitas yang namanya layanan bimbingan kelompok. Nah, namun sebelumnya kita akan berdoa dulu. Siapa yang mau mimpin doa? Saya. Oke. Teman-teman sama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus sudah berkati. Ini Tuhan di mana kami boleh bersama kami boleh mengikuti bimbingan kelompok. Ya Tuhan Yesus mau memberkati bimbingan kelompok ini Tuhan dari awal hingga selesai. Karena boleh berjalan Tuhan dengan lancar Tuhan supaya kami boleh Tuhan Yesus mengikuti kegiatan ini dan mengerti apa makna dari arti bimbingan kelompok ini. Terima kasih Tuhan Yesus telah membuka berkati. Amin. Oke, baik. Ini tadi terima kasih ya sudah datang di ruangan ini. Ya, harusnya pembelajarannya Pak Edi Pance ya sekarang ya. Edi Pance, tetapi saya undang untuk hadir di sini untuk melaksanakan bimbingan kelompok. Nah, bimbingan kelompok itu apa? Sebenarnya sama halnya dengan bimbingan klasikal, tetapi hanya berbedanya di siswanya saja, jumlah siswanya ya. Kalau bimbingan klasikal kan lebih dari 20 ya, tapi kalau bimbingan kelompok ini bisa 4 sampai 10 orang. Nah, di dalam bimbingan kelompok ini ada beberapa asas yang harus kalian patuhi juga. Asasnya yang pertama itu keterbukaan. Jadi nanti kalian boleh terbuka, boleh sharing tentang apapun juga itu terkait dengan topik materi juga kepada teman-teman kalian. Jadi saling bertukar pendapat, saling bertukar pikiran, gagasan gitu ya. Namun kita juga perlu tahu di asas yang kedua, yaitu asas kerahasiaan. Jadi setelah nanti kalian keluar dari ruangan ini, kalian harus tetap bisa merahasiakan kalau toh ada hal-hal yang diceritakan oleh teman itu yang tidak perlu disampaikan ke teman yang lain. Gitu ya. Oke. Topik kita hari ini itu tentang UMI. Ada yang tahu artinya? Siapa saya? Oke, siapa saya? Betul, Vina. Siapakah saya? Siapakah aku gitu ya? Kita melihat diri kita secara pribadi demi pribadi, tapi kalau sekarang kita akan mencoba memperdalam lagi. Jadi harapannya nanti tujuannya yang pertama itu menemukan kelemahan dan kelebihan yang ada pada diri kalian masing-masing. Kemudian nanti kita bisa menghargai, kan kita sudah menemukan kelemahan kelebihan kita bisa menghargai kelemahan dan kelebihan yang kita miliki. Dan yang terakhir, kita bisa membangun persepsi diri yang lebih positif. Tapi sebelum kita masuk ke tahapan inti kita di bimbingan kelompok, kita akan games dulu. Games ice breaking untuk kita bisa pemanasan gitu ya, supaya dulu saling mengetahui. Oke, gamenya atau ice breakingnya tentang
tebak aku. Wah, kalau judul topik kita itu siapa aku, tapi sekarang kita akan melihat di game sini tebak aku. Nanti ada maknanya game atau SPG ini kan. Jadi nanti kalian dari sisi kubu ya, kubu sini, kubu cewek dan kubu cowok. Terus nanti dari yang cewek dan yang cowok nanti akan dibagi dua, sudah dibagi dua. Nanti satu dari sini yang akan berpartner ya. Contoh misalnya Evelyn berpartner dengan Peter. Nanti salah satu siapa yang akan menebak dan siapa yang akan memberikan petunjuk. Petunjuknya bagaimana nanti suka. Nah kita akan coba lihat dulu ya petunjuk permainan ini. Nanti ini namanya apa? Sticky notes ya. Sticky notes ini nanti akan ditulis oleh partner dari salah satu kubu. Misalnya pokoknya Puan Maharani. Nah, nanti kubu yang satu sticky note ini akan ditempelkan di dahi. Ya, di dahi. Nanti yang siswa yang ada, kalian yang ada sticky notes-nya di dahi, menebak tokohnya siapa diarahkan oleh dari kubu yang satunya. Sudah siap? Dari kubu cewek, siapa yang mau mendahului? Oke, Joselin, namanya Jose. Jose sama dari cewek cowok siapa? Oke, Valen ya. Piksut, sweet, siapa yang menang, yang memberikan arahan. Yang kalah berarti harus menang. Sampai ketahuan ya. Tulis nama tokohnya. Ya, nama tokohnya. Artis itu loh. Ya boleh apa. Tapi artis kita ke tokoh nasional dulu aja. Nanti yang artis yang kedua. Bisa berdiri terus Jose siapkan dari ini. Ya. Oke. Sekarang Jose dengan Valen ya. Ayo tebak. Perempuan? Ya. Tokoh nasional. Anggota DPRD? Bisa jadi Tinggi? tinggi, bisa jadi Tinggal di Jakarta? bisa jadi. Sering ada di TV bukan? Hah? Sering ada di TV bukan? Ya. Keturunan presiden bukan? Ya. Keturunan presiden. Oh ya itu dong, apa namanya? Puan Maharani bukan? Biasanya gini. Sekarang dari yang cewek yang akan memberikan clue, yang cowok yang menebak, siapa yang menebak? David, oke, David. Terus yang cewek? Ya, kasihkan kamu yang kasih juga. Kategorinya jangan takut, kalau bisa. Ya, ya, Tokoh nasional. oke, sudah. Oh, boleh lihat di Itu ditutupin sini. Oke, silakan tebak. apa orangnya masih hidup. Dunia politik. Dunia politik. Silakan Pak Cowok. Laki-laki. Iya. Apakah sudah berumur 50 ke atas?
menduduki suatu posisi jabatan, Iya. ya presiden, Iya. jabatan di politik. Bisa jadi. Ya siapa? Oke. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, tadi kita ini sebenarnya SPG-nya sudah ada maknanya ya. Maka kita harus mau untuk berusaha mencari tahu supaya nanti di kuadran Johari Window, nanti saya akan jelaskan tentang Johari Window itu hubungan komunikasi intrapersonal kalian itu lebih meningkat, itu ya. Oke, kita kembali ke MI tadi. Apa sih pentingnya kita mengenal diri? Coba. Ya, Pak. Supaya kenal siapa diri kita, Pak. Ya, betul juga ya, supaya kita kenal dengan diri kita. Ada yang lain? Oh ya, Farid dulu. Supaya kita bisa mengetahui potensi yang kita miliki, Pak. Oke, supaya kita tahu potensi yang kita miliki ya. Karena dasar kita itu yang pertama adalah kita harus mengenal potensi diri. Nanti Supaya kita bisa tahu jalan tujuan kita. ya kita harus tahu kita biar tahu tujuan hidup kita itu apa, mimpi kita apa. Betul. Itu tentang pentingnya mengenal diri sendiri. Ya. Tapi kita tahu nggak cara mengenali diri sendiri itu apa saja sih? Oke, Josie. Yang sama kayak yang Joel bilang gitu, melalui orang lain. Jadi kita bisa mengenali diri kita ini melalui orang lain, gimana pandangan orang lain terhadap kita. Gitu. Terus kita juga bisa konsultasi gitu ke guru BK, psikolog. Oke, caranya bisa tahu dari orang lain ya. Kemudian juga konsultasi dengan psikolog atau guru BK. Ya, bisa juga gitu. Tapi kalau kita coba lihat, kita kerucutkan gitu, yang lebih tahu tentang diri kita itu siapa? Diri kita sendiri. Ya. Kalau kita tidak tahu tentang diri kita, misalnya ada hal yang kita tuh tidak tahu, sebenarnya kita itu emosian apa enggak tahu. Yang tahu siapa? Orang lain yang lebih dekat ya, lebih dekat di sekitar kita. Ya, contohnya kalau satu kelas ini kan pasti tahu ya kan kesehariannya selalu bersama gitu ya. Dalam suka maupun duka gitu ya. Oke, pentingnya itu tadi manfaat saya kira sama ya, tentang kita bisa mengetahui potensi diri kita bisa tahu tentang tujuan hidup kita tahu tentang diri kita seperti yang dijelaskan Peter tadi. Nah, kita lihat tentang Johari Window. Pernah dengar Johari Window? Johari Window itu adalah bahasa Inggrisnya ya. Kalau bahasa Indonesia jendela Johari gitu ya. Jendela Johari ya tadi. Nah di jendela Johari ini ada 4 kuadran. Yang pertama itu di area apa ini? Area terbuka ya. Area terbuka. Nah kalau area terbuka itu berarti apa keterangannya Josie? Yang orang lain pahami dan kamu pahami. Contohnya apa? Area terbuka ini. Yang lain pahami. Kayak sikap yang kita yang biasa lakukan. Oke, sikap kita di kebiasaan kita, keseharian kita. Yang lebih sederhana apa? Kamu pakai kacamata, kamu tahu, orang lain juga tahu. Itu yang paling gampang ya. Terus warna rambut, misalnya kamu tahu, orang lain tahu. Itu paling sederhana. Kemudian ada yang kedua, apa? Peter? Blind spot ya. Blind spot ini berarti keterangannya apa? Blind spot ini adalah orang lain yang orang lain Tapi tidak kita pahami. Nah, tidak kita pahami seperti tadi tips tadi ya. Yang kita diberi tebak-tebakan, orang lain pahami tapi kamu tidak pahami. Contohnya apa?
ibaratnya blind spot itu ya, Pak. Kayak orang ini melihat kita itu kayak private kita, kebiasaan kita tapi tanpa kita sadari. Misalnya kita kebiasaan meso itu kan jadi private kita biasa, tapi orang lihat kita secara tidak kita sadari adalah hal yang buruk buat kita. Tapi bukan orang lain, ini tuh buruk, seharusnya kamu tidak seperti itu. Oke, ketua PD. Oke, itu tentang blind spot ya, betul. Terus tentang yang ketiga, apa paling dia tidak? Yang ketiga itu orang lain itu tidak memahami tapi area tertentu. Jadi orang lain itu nggak memahami tapi diri kita sendiri itu memahami. Nah, contohnya Contohnya itu mungkin kayak potensi yang kita miliki Pak. Jadi mungkin orang-orang melihatnya di sekitar kita tuh melihatnya mungkin kayak oh ini jago misalnya jago main basket, jago main bola. Tapi aslinya kalau saya sendiri tahunya itu saya bisa main gitar atau bisa main piano. Oke, itu area tertutup ya. Juga rahasia-rahasia terpendam itu termasuk di situ ya. Rahasia-rahasia diri kita, misalnya kita punya sesuatu yang tidak bisa kita ceritakan dengan orang lain, itu masuk ke area tertutup. Kalau yang keempat, Diva, kelihatan nggak? Unknown. Ya, no. Itu ya tidak orang lain mengetahui dan kita tidak ketahui pulang. Ya, contohnya apa? Kayaknya mungkin kalau misalnya kayak menurut saya ya, itu pasti kita punya masalah sendiri gitu. Tapi kalau tak dipendam, jadi kayak sampai bawah-bawah, jadi kayak kita sendiri tuh sampai lupa, orang lain pun juga nggak tahu. Oke, ya betul itu ya, masalah yang dipendam terus kita lupa. Ya sebenarnya ada ya alam bawah sadar kita memanggil itu, tapi kita tidak sadari juga itu masalah yang dipendam, rahasia ilahi ya. Ya, itu tentang ini ya. Kalau kita lihat di kuadran 1 sampai 4, ketika kita bisa mengurangi, mempersempit di kuadran 2, 3, dan 4, kalau terus di kuadran terbuka kita itu lebih melebar atau lebih banyak, biasanya kita sebagai orang yang di atas komunikasi intrapersonalnya itu tinggi, itu lebih baik. Tapi kalau yang di kuadran 2, 3, 4 yang lebih banyak, biasanya kita komunikasi dengan orang lain itu tidak jalan, gitu ya. Nah, di sini kita akan coba mendalami yang blind spot. Itu ya, blind spot itu kan orang lain pahami, tapi kita tidak pahami. Itu yang pertama. Tapi kalau yang kamu pahami, orang lain pahami itu sudah biasa. Kita pun tahu bisa tulis dengan gampang, dengan mudah gitu ya. Tapi kita coba lihat yang di blind spot. Caranya bagaimana? Nah, nanti di sini kalian akan membuat seperti ini. Nanti diberi nama, kemudian kalian nanti jiplak di kertas, tangan kalian itu, dua tangan kalian di kertas, digambar gitu ya. Petunjuknya begini, nanti yang salah satu sisi ini, yang satu sisi tangan, itu kalian tuliskan kelemahan dan kelebihan dari diri kalian masing-masing, menurut diri kalian masing-masing. Terus yang satunya, nanti kita akan coba minta tolong teman-teman yang di sekitar kita itu, yang di sini, nanti digeser-geser. Karena ada namanya ya, misalnya dari Diva ke Matthew, terus Matthew lihat namanya, oh Diva itu menurut Matthew gimana toh? Lemahnya apa, rupiahnya apa? Tidak apa-apa disebutkan ya, supaya kita juga tahu memperkaya diri kita. Oke, gitu ya. Tasnya diestafetkan 2 meter ya, nanti balik. Ya, gambar tangan, 2 tangan ya, silakan kalian gambar. Kalau nggak bisa gambar dewe ya, kita bantuan teman-teman.
dua tangan ya, cukup lagi. Dan kalau sudah diberi nama, terus di satu sisi kalian tuliskan papan kelebihan kalian masing-masing ya. Yang sebelah kiri berarti. Ya setelah pokoknya yang kiri atau kanan, kiri tidak apa-apa. Kalian berikan kelemahan atau kelebihan yang kalian miliki. Sudah? Kalau sudah, kita akan coba geserkan ya per 30 detik. Jadi nanti memberikan teman usulan penilaian kelemahan dan kelebihan dari teman kalian itu 30 detik ya kita ya. Oke, kita mulai ya. Silakan diputar. 30 detik dari sekarang. Oke, ditukar. 1, 2, 3 tukar. Oke, tukar. Oke, tukar lagi. Oke, tukar lagi. Oke, tukar lagi. Tinggal 2 kali putaran. Oke, tukar lagi. Ini sudah kehabisan kata-kata. Oke, sudah tukar lagi. Sudah selesai ya. Oke, sekarang kita sekalian coba dicek dulu. Biar diresapi antara tangan kanan dan kiri. Ada yang membuat sukacita juga ya. Nah sekarang saya ingin dengar pendapat kalian masing-masing ya. Pendapat kalian tentang UMA itu, LKPD itu ya. Siapa yang mau sharing duluan pertama tentang hal itu? Oke, David, silakan. Gimana? Menurut orang lain? Iya. Ya, menurut saya kekurangannya ini yang ditulis orang ini hampir sama semuanya. Ini seputar saya tidak pada bersosialisasi. Ya, memang terkadang. Jadi saya suka yang gitu. Saya tidak terlalu pada yang memilih sesuatu. Jadi kalau saya punya banyak teman, takutnya kayak cepat gitu Pak, kayak nggak bisa lama. Kemudian yang ditulis, saya rasa mereka agak sedikit terlalu Terima kasih. Nanti kita bahasnya kesimpulannya terakhir ya. Siapa lagi? Oke. Kalau kalian ya. Ya kalau untuk kelebihan sendiri nggak tahu sih kalau saya
rasa sih kayaknya enggak, cuma mungkin kalau dalam media mungkin nanti yang bisa bilang itu blind spot gitu lah. Terus untuk kelemahannya sendiri ini nggak tahu kenapa saya juga berkerutan. Masa setiap hari sih biasa-biasa aja. Ya, gampang emosi ya, gampang emosi. Ya, terus Iya. Terima kasih tepuk tangan untuk Valen. Harus semua lagi. Jadi kalau biar itu berpengetahuan dulu, menurut orang lain saya berpengetahuan dulu, orang lain itu bisa bersosialisasi dengan baik, religius, baik hati, besar hati, lucu, friendly, humoris dan bijak. Tetapi di sisi lain kelemahan saya terlalu banyak mengarang. Kadang agak lemah, terlihat lemah. Itu katanya asik, ya. Sering tidak bisa juga. Padahal saya kacau. Tepuk tangan dulu Tina. Ada versi yang Tina. Kalau dari sisi kemudian dari teman-teman tuh cantik, berani, pintar, publikasinya bagus, semua direpotin, kuat secara mental, menjawab, bisa diskusi, jauh memimpin, sopan, open minded, pantang menyerah, baik hati. Kalau dari sisi kekurangannya, suka mendam semuanya sendiri, sama kadang insecure dan kurang pede. Oke, tepuk tangan untuk Tina. Kata-kata kalian itu apa? Oh, kekurangan, oke nanti. Ini setia dan semangat dan jujur, terus baik, humoris, suka membuat suasana menjadi cair, terus suka membuat orang tertawa, baik hati. Tidak sombong. Untuk kelemahan saya itu suka insecure, suka suka mencari masalah. mencari, ya suka menambah masalah. Terus terlalu banyak bergurau, bercanda tidak tahu tempat. Habis itu kalau sering bercanda susah serius. Oke, tepuk tangan untuk yang dulu. Yang cewek siapa? Duluan. Teman-teman, kelebihan saya itu pintar, terus memberi saran yang bagus, baik, friendly, suka ngajarin aku skincare, pemaaf, terus mengikuti atau mengetahui tren, ramah. Terus kalau kekurangannya, kadang omongannya nyakitin, terus kadang suka marah dan memendam sesuatu, sama terlalu malu dan takut. Oke, terima kasih. Itu yang tepuk tangan untuk Tina. Kalian terima. Kalau dari saya ini sebenarnya kritis, pintar pelajaran, terus suka berbagi baik, terus tinggal dalam pelajaran, baik hati, suka menolong, teliti, terbahan, dosennya dengan baik, tapi sungguh yang baik. Tapi kalau kelemahannya pemalu, terus sering berkata aku tidak bisa, pelit, itu sama masuk pinang kanan keluar pinang. Oke, tepuk tangan dulu. Ayo, komen. Kalau ya teman-teman ini kelebihannya ada pendengar yang baik, ceria, jauh-jauh, seru, cantik, ramah, friendly, baik, ingat, suka teratur, baik hati, menjadi tugas, Pinter itu. dalam berkorban. Di situ kekurangannya pelit, suka maksa, tidak percaya diri, nggak mau bergerak duluan, sama diam kalau marah. Oke, tepuk tangan untuk semua. Oke, sudah melihat kan ya kelebihan dan kelemahan. Kira-kira kelemahan kalian itu yang kalian tulis sama ya, tulis dalam teman kalian itu beda atau enggak? Beda. Beda. Beda ya. Karena kita itu
menuliskan kelemahan itu lebih banyak daripada kelebihan kita sendiri. Yang di sisi kiri ada yang kelemahannya lebih banyak dari kelebihan yang sama ya. Ya. Tapi kadang-kadang kita harus menjadikan kelemahan kita itu menjadi sebuah kekuatan yang memotivasi ya. Kalau saya tidak bisa belajar, tidak bisa mengerjakan matematika gitu ya. Nah itu menjadikan motivasi kalian untuk bisa matematika dengan belajar yang lebih giat. Itu salah satunya. Oke, itu tadi penilaian dari teman-teman kalian di sini. Nanti setelah keluar ya sudah dilupakan saja, bisa diingat-ingat dengan dirinya sendiri saja. Itu sebagai gambaran kalian tentang apa yang dilihat oleh orang lain. Bisa jadi benar, bisa jadi tidak benar, juga bisa jadi. Karena kadang-kala persepsi orang lain dan persepsi kita itu beda. Seperti tadi si David bilang, yang sosialisasi kurang ya. Ya kadang ada orang yang harus selektif dalam memilih teman, itu juga bisa jadi karena memang gayanya seperti itu. Tapi yang penting tetap bisa mau bersosialisasi dengan baik. Itu salah satu contoh dari yang lain hal tadi ya. Oke, kita sudah sampai di penghujung bimbingan kelompok kita. Kita akan ketemu lagi di minggu depan, tapi kita simpulkan dulu sebenarnya dari pelajaran ini, dari yang kita diskusikan hari ini, makna apa yang bisa kalian ambil, kesimpulan apa yang bisa kalian ambil. Silakan. Oke. Ya, setelah dituliskan kelemahan dan kelebihan yang saya sadari, saya jadi mengingat apa kira-kira yang benar kelebihan saya tidak saya sadari dan apa kira-kira kekurangan yang tidak saya sadari yang mungkin bisa saya tutupi atau saya perbaiki. Oke, jadi ada yang disadari, kelebihan atau kelemahan yang disadari, dan ada yang belum disadari bisa saling menutupi, tapi yang bisa menguatkan gitu ya. Kalau ditutupi nanti tambah terpendam nanti ya. Tapi bagaimana kelemahan itu bisa jadi kekuatan tadi, bisa menjadi motivasi. Orang tahu, orang lain tahu tidak apa, tapi kita bisa menjadikan itu motivasi untuk lebih sukses lagi dalam segala hal gitu ya. David ya, betul kan David? Jadi di sini ada kelebihan dan kelemahan yang orang lain belum. Ini ada yang menurut orang lain saya ini begini, bagian saya kamar saya begini itu. Ada yang benar, ada yang salah menurut saya, tapi itu tidak terjadi. Tidak terjadi pada saya. Lalu ini Pak, saya dikoreksi untuk bagaimana saya menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih konsisten teliti pada diri saya sendiri. Di sini saya jadi lebih paham siapa saya ini sebagai seorang Peter Evan. Saya diajarkan untuk saya lebih paham, untuk saya lebih baik lagi, lebih bijak dalam bagaimana saya menjadi anak yang harusnya berpengetahuan luas, tidak berpengaruh, tidak lemot, terus tidak asik sendiri dan menjadi anak yang tak friendly dan suka menolong. Intinya saya harus jadi orang yang positif. Oke, menjadi orang yang positif, tepuk tangan itu. Oke, yang buku saya dulu. Dengan adanya kayak gitu, jadi kayak bisa tahu Pak siapa saya itu kalau gimana, orang lain itu gimana. Terus kayak lebih menguatkan prinsip saya lah Pak. Jadi kan kalau dari dulu prinsip saya ya bisa dilihat diri sendiri bukan semua orang gitu Pak. Jangan apa kayak anggapnya jangan pakai topeng lah kalau misalnya bersosialisasi gitu. Jadi dengan adanya kayak gini kayak saya bisa lebih tahu kayak oh berarti ya mending saya jadi diri sendiri aja daripada jadi orang lain. Oke, be yourself gitu ya. Oke, tepuk tangan untuk saya. Jadi yang saya dapatkan itu ya Pak ya, kalau misalnya dari diskusi dengan teman-teman tadi, saya itu jadi tahu sih Pak kayak oh kekurangan saya itu seperti apa ya.
Menurut saya itu kayak bercanda, saya itu mungkin tidak tahu tempatnya, cuma saya itu semua tempat itu kadang saya bercandain. Jadi kalau menurut orang mungkin ada yang pesannya serius, tapi aku malah bercanda gitu. Jadi aku harus mungkin lebih memperbaiki kelemahan biar bisa membaca situasi juga gitu. Biar tahu tempat kapan yang serius sama kapan yang maksudnya bisa bercanda. Ya, berarti bisa menempatkan diri di beberapa situasi dengan baik gitu ya. Ya, Oke, terima kasih. Dari yang cewek, perwakilan satu, siapa? Penilaian dari teman-teman semua mungkin lebih koreksi ke kekurangan yang suka menurut semua sendiri. Mungkin karena sering lebih mengandalkan diri sendiri, jadi kayak males gitu kalau misalkan cerita tentang masalah atau mungkin sesuatu yang nggak bisa gitu. Tapi mungkin dari sisi teman-teman itu kayak kamu cerita aja, kita bisa bantu gitu. Mungkin koreksinya bisa lebih kayak lebih percaya mungkin sama teman tentang apa yang kita hadapi, supaya teman-teman juga bisa bantu mungkin ini biar kalian seperti itu. Oke, mau melibatkan orang lain gitu ya dengan yang positif maksudnya gitu ya. Oke, tepuk tangan untuk Vina. Oke, jadi saya simpulkan seperti yang kalian katakan tadi ya, beberapa dari kalian sudah memberikan informasi tentang kesimpulannya. Jadi meskipun kita juga harus mengenal diri kita, tetapi kita juga perlu untuk bersama-sama dengan orang lain, atau kita bisa dibantu orang lain untuk mengetahui siapa diri kita yang sesungguhnya ini. Sehingga semakin banyak hal yang kita ketahui tentang diri kita, maka biasanya potensi diri kita itu juga bisa terlihat. Kadang ada orang yang bisa menyanyi, yang pernah saya katakan dulu pada saya. Kadang orang bisa menyanyi, tapi dia nggak tahu kalau dia itu bisa menyanyi gitu ya. Perlu dia makan, didorong, dilatih. Yang paling penting dikuatkan oleh orang lain. Kadang kita nggak percaya diri, misalnya ya kita nyanyi sendiri itu suaranya bagus ya menurut si saya nyanyi, menurut Dewa ternyata suara saya bagus, tapi saya bilang nggak bagus loh. Terus Dewa bilang ikut ikut paduan suara aja Pak untuk mengisi di gereja. Enggak bagus suara saya. Kadang-kadang itu perlu dikuatkan oleh orang lain. Itu intinya ya. Di UMA ini kita bisa mengenali diri sendiri dan kita dibantu menguatkan dari teman-teman di sekitar kita untuk tahu tentang diri kita. Itu ya. Oke, untuk bimbingan kali ini, bimbingan kelompok hari ini sudah cukup. Kita akan lanjutkan di minggu depan di saat PKS kalian ya. Nanti saya akan bantu jadwalkan juga, nanti kita lihat jadwalnya yang terbaik yang mana. Tapi dari bimbingan kali ini, kira-kira apa yang kalian rasakan setelah mengikuti bimbingan kelompok kali ini? Ya belum, Diva. Ya dirasain mungkin senang aja sih kita berbagi gitu, terus kayak tahu apa ya kekurangan misalnya ada juga. Oke. Valen. Jadi yang saya rasakan itu ya bisa lebih tahu lah kalau apa kelebihan dan kekurangan diri saya sendiri. Jadi ya saya ya rasanya senang aja gitu Pak. Bisa orang lain bisa menilai saya yang baik sama yang jelek pun kan. Kalau orang menilai jelek saya itu berarti kan mereka sudah bersikap jujur sama saya gitu Pak. Oke, terima kasih boleh. Ada rasa sukacita gitu ya. Yang penting nanti di setelah ini lupakan ya, ada hal-hal yang harus ditanyakan oleh teman yang lain. Oke, demikian ke pimpinan kelompok kita hari ini. Kita akan tutup dengan doa. Siapa yang mungkin doa? Oke, doa. Silakan. Mengakhiri bimbingan dari pagi ini, saya telah berdoa. Terima Bapak, terima kasih atas permintaanmu pada bimbingan kelompok pada hari ini. Kiranya apa yang kami pelajari hari ini dapat kami sadari, kami juga dapat dikembangkan dan berguna bagi kami. Sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Engkau tetap menyertai kami dalam aktivitas kami.
Teman-teman kami sudah berdoa dan mengucap syukur ya Bu ya. Terima kasih semuanya ya.